Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Salam bahagia untuk kita semua siang hari ini. Dari kawasan Duren Ende bersama saya dan juga rekan operator ada Aventino Fernandes. Di Bincang Budaya siang hari ini kami hadirkan informasi tentang ritual adat dan kearifan lokal Fondasi Harmoni Sosial di Manggarai Timur. Nah, untuk membahas ini pendengar ya, siang hari ini di Bincang Budaya bersama narasumber kita yaitu Bapak Rovinus Hibur Hijau MPD, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Pak Rovinus. Ya, selamat siang. Apa kabar siang hari ini? Puji Tuhan, baik adanya dan hari ini kawasan Manggarai Timur terutama Borong dan sekitarnya agak cerah karena hampir 1-2 minggu kemarin ini cuaca mendung terus. Iya benar ya, hari ini juga ente cerah Pak Rovinus. Jadi mendukung alam ya untuk kita berbincangkan siang hari ini ya Pak Rovinus ya. Ya, makasih. Oke, topik yang sangat menarik siang hari ini terkait dengan budaya ya di daerah Manggarai Timur. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Rovinus bisa ceritakan sedikit gambaran umum tentang kekayaan budaya dan adat yang ada di Manggarai Timur. Ya, baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Terkait dengan kekayaan budaya ya, yang ada di Kabupaten Manggarai Timur yang merupakan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang dan leluhur sampai kepada kondisi hari ini, dan juga tentu kita akan wariskan terus pada turun-temurun para anak cucu kita ke depan. Itu ada filosofi yang merupakan kearifan lokal juga di seluruh masyarakat di Manggarai Timur dan bahkan juga di Manggarai Raya ya. Iya. Ada filosofi dengan ungkapan yang mengatakan bahwa ada gendang omen lingko pean ya, gendang omen lingko pean. Jadi masyarakat Manggarai itu dalam kehidupannya yang kalau mau dibilang ya merupakan kearifan lokal ya. Yeah. Jadi kehidupan mereka dalam bermasyarakat itu sudah sejak nenek moyang itu sudah memegang teguh filosofi gendang baru none lingkontean atau gendang none lingkontean. Baru gendang atau rumah adat masyarakat Manggarai Timur itu ya, rumah adat atau baru gendang itu dijadikan sebagai tempat untuk sebuah masyarakat lokal itu bisa inap ya, dan sampai turun-temurun rumah tersebut dijadikan sebagai rumah tempat mereka tinggal. Lalu dari situ mereka akan merencanakan seluruh kegiatan kehidupannya selanjutnya dengan sebuah sebuah komunitas keluarga, bapak mama, anak-anak, dan dari situ diakui dan dijadikan sebuah filosofi bahwa gendang onen itu di rumah gendang, rumah adat dan budaya Manggarai itu sangat mistik dan magis ya. Karena dari rumah gendang itu, dari situlah perencanaan dari seluruh masyarakat sebuah suku membicarakan perencanaan pembangunan ya, misalnya mulai menanam jagung, menanam padi, atau mulai masa musim panen ya, dari rumah gendang itu ya. Kemudian merawat tanaman pertanian, jagung, padi, kacang-kacangan, hortikultura. Demikian juga tanaman perkebunan, kopi dan sejenisnya. Kemudian juga dan dalam rumah gendang itu juga ya, mereka akan merencanakan kapan akan diadakan musim panen untuk sebuah masyarakat ya, suku atau komunal ya, sebuah komunitas adat ya. Jadi filosofi gendang onen itu memang betul-betul sangat dipegang teguh. Di situ direncanakan dan dilahirkan banyak ide
ya atau gagasan dalam kehidupan keluarga itu sendiri atau beberapa keluarga, sebuah etnis, sebuah suku di Manggarai itu, dan dari situ juga akan dilahirkan ide dan gagasan untuk membangun sebuah kehidupan melalui hasil tanaman yang ditanam, kemudian bagaimana proses panen dan proses penjualan, semuanya direncanakan melalui rumah adat Gendang tadi. Sehingga filosofi Gendang Onen Lingkopiang. Kemudian filosofi Lingkopiang atau ungkapan adat Lingkopiang itu juga, itu juga artinya lahan pertanian yang ada di luar rumah gendang itu. Maksudnya lahan pertanian ya, lahan pertanian, karena rata-rata masyarakat Manggarai Timur itu hampir 70% itu sebagai petani ya. Kalau kita merujuk pada mata pencarian nenek moyang kita, nenek moyang kami di Manggarai Timur. Jadi orang Manggarai Timur itu pada umumnya memang memiliki kearifan dan kearifan lokal dalam hal penguasaan dan sistem pengelolaan sumber daya alam, terutama tanah. Sehingga saya bilang tadi, perencanaan mulai menanam, perencanaan mulai merawat tanaman, perencanaan mulai memanen, perencanaan menjual ya hasil panen itu juga itu direncanakan semua itu dimulai di rumah gendang itu. Maka filosofi Gendang Onen itu bisa dimaknai seperti itu. Dan Lingkopiang itu berkaitan dengan tanah ulayat ya. Tanah ulayat atau tanah dari suku turun temurun itu yang diwariskan kepada generasi sekarang dan akan datang itu. Itu juga mempunyai makna ya. Mempunyai makna bahwa tanah atau tanah ulayat, tanah milik dari satu suku atau klan atau satu gendang itu merupakan tanah warisan dari leluhur nenek moyang mereka. Jadi tanah itu punya makna juga ya, jadi punya makna filosofis yang sangat mendalam, bahwa Lingkopiang itu, Lingko itu adalah tanah ulayat atau tanah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian masyarakat Manggarai Timur. Kalau Lingkopiang itu secara harfiah atau secara makna secara harfiah itu berada di luar atau di area terbuka. Namun dalam konteks filosofi Gendang Onen Lingkopiang itu lebih merujuk pada hubungan antara rumah dan tanah yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Jadi rumah gendang tadi itu Gendang Onen dan Lingkopiang itu dengan Lingkopiang ya, maksudnya hak wilayah atau tanah yang berada di luar rumah gendang itu tidak dapat dipisah-pisahkan, karena masyarakat yang tinggal dalam rumah gendang itu mata pencariannya dari tanah, dari lingko, dari lahan yang ada di luar rumah gendang itu. Jadi antara lahan yang ada di luar rumah gendang dengan rumah gendang itu sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dengan demikian, Gendang Onen Lingkopiang itu bukan hanya sekedar konsep teoritis, tapi memang juga sebuah filosofi hidup masyarakat Manggarai Timur yang sangat mendalam, yang menekankan tentunya kesatuan, ya, persatuan dan kesatuan, dan keutuhan antara rumah dan tanah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari identitas ya dan kehidupan masyarakat Manggarai Timur yang merupakan keunikan dan tradisi khas yang hanya ada di dalam sebuah kehidupan masyarakat dan budaya di Manggarai Timur khususnya dan Manggarai pada umumnya. Seperti itu. Baik. Itu untuk sementara seperti itu. Iya, itu merupakan gambaran umum ya tentang kekayaan budaya yang luar biasa yang terdapat di daerah Manggarai Timur. Nah, mengapa ini Pak Arvinus ya ritual adat dan kearifan lokal masih sangat dijaga oleh masyarakat Manggarai Timur hingga saat ini? Ya, jadi kearifan lokal seperti misalnya ya, sebelum melakukan prosesi
membuka lahan ya, lahan pertanian, itu diadakan sebuah ritual adat. Ya, ritual adat itu berupa ayam kampung ya, bukan ayam peraging. Seekor ayam kampung berwarna putih, kemudian dengan alkohol dari nira, dari tuak ya, kemudian menghadirkan semua tokoh-tokoh adat atau orang-orang yang dituakan untuk sama-sama melaksanakan ritual itu, memberi sesajin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Lalu yang kedua kepada para leluhur, ya, leluhur yang sudah meninggal, dan juga kepada para leluhur pemilik tanah atau lahan lingkup yang tadi itu, agar mereka mengetahui bahwa anak cucunya sedang berusaha untuk bekerja mengelola lahan pertanian, dan nanti mereka akan menanam benih, dan kiranya nanti bisa dijaga oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh leluhur, oleh semesta tentunya, sehingga nanti akan menghasilkan panen yang melimpah untuk kebutuhan daripada masyarakat lokal atau pemilik masyarakat adat itu sendiri. Seperti itu. Oke, Pak Arvinus, ya, itu merupakan salah satu kearifan lokal yang masih dijalankan, dipertahankan hingga saat ini ya, Pak Arvinus. Adakah kearifan lokal yang lainnya yang secara aktif oleh masyarakat setempat masih bertahan sampai sekarang, Kak? Kearifan lokal yang lain masih banyak. Masih ya? banyak. Itu salah satunya. Salah satunya. Oke. Nah, ini contoh yang lain misalnya. Salah satunya juga tari caci ya, Pak Arvinus ya? Oh iya, itu nanti saya akan jelaskan kemudian. Iya. Salah satunya juga, kalau misalnya dari sebuah keluarga ada anaknya yang mau menuntut ilmu ke luar daerah, ke luar kampung. Itu dia. Misalnya dari Manggarai Timur, dia mau kuliah di Jakarta, atau di Jogja, atau di Kupang, atau di Universitas Flores DND, maka sebelum sang anak itu melangkah kaki dari rumah, maka malamnya itu akan diadakan ritual adat. Ya, itu merupakan kearifan lokal yang sampai saat ini juga masih dipertahankan. Sama seperti tadi, melalui ayam putih, ya, ayam jantan yang warna bulunya putih, lalu nanti diadakan acara ritual ya, ritual adat oleh orang tua ya, atau orang yang dituakan, dan dalam ritual adat itu akan disampaikan semacam doa gitu ya, doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan menggunakan bahasa atau ungkapan bahasa daerah, kemudian juga kepada alam semesta, kepada leluhur, agar selalu menjaga sang anak itu mulai dari rumah sampai di tempat tujuan dia kuliah atau bersekolah, dan kemudian akan tetap menjaga dan memberi berkat kesuksesan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar misalnya. Dan sampai nanti dia wisuda, dan waktu wisuda nanti juga, waktu selesai wisuda akan diadakan acara ritual syukuran juga. Sama seperti itu juga di rumah, berucap terima kasih kepada Tuhan, kepada leluhur, pada semesta, nenek moyang yang sudah memberikan berkat dan menjaga anak yang bersangkutan sehingga dia juga sukses. Demikian juga kalau dia misalnya mengikuti tes CPNS, atau mungkin dia melamar sebuah pekerjaan, itu juga melalui acara ritual adat. Dan itu dipertahankan sampai dengan hari ini. Dan kearifan lokal seperti itu dipercayai sangat manjur, karena memang setelah diadakan ritual adat itu, sang anak itu pasti sukses. Dan oleh karena itu ini menjadi kearifan lokal yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh masyarakat adat Manggarai Timur ya, seperti itu. Oke. Nah, kira-kira ini bagaimana peran ritual adat dalam menjaga harmoni sosial antar kelompok atau mungkin antar warga ya di desa-desa di Kabupaten Manggarai Timur?
peran ritual adat itu sangat tinggi ya di Manggarai Timur. Sebagai contoh saja, dalam tradisi kita di Manggarai Timur itu atau di Manggarai Raya ini, kalau misalnya sesudah melaksanakan panen padi, jagung atau tanaman horti atau tanaman perkebunan kopi, itu diadakan itu upacara ritual adat syukuran ya kepada Tuhan semesta alam, kemudian kepada para leluhur dan kepada alam semesta ya. Itu acara syukuran itu secara besar-besaran dan dihadiri oleh seluruh warga masyarakat adat di sebuah kampung. Itu namanya upacara syukuran ritual adat caci ya, permainan caci. Jadi syukuran itu dimeriahkan dengan diadakannya tarian caci, diselenggarakannya tarian caci antara 2 atau berapa kampung ya. Jadi misalnya warga masyarakat di kampung tetangga menjadi tamu undangan ya, lalu kita sebagai tuan rumah dari acara pagelaran tarian caci itu. Jadi itu acara itu juga mau menunjukkan bagaimana sebuah kampung dan kampung tetangga itu tetap dirawat ya, rasa persatuan dan kesatuannya. Sehingga kalau ada misalnya ya ada sedikit salah pengertian dari segi batas ulayat, itu nanti akan diselesaikan secara damai ya, karena memang warga masyarakat di kampung tersebut dan kampung tetangga itu sudah merasa bersatu ya melalui ritual adat tarian caci itu yang merupakan acara syukuran. Kalau nanti tahun berikut panen juga di kampung tetangga, nanti diundang juga kampung yang tetangganya tadi itu untuk diundang merayakan panen, syukuran panen itu dengan melaksanakan tarian caci itu sendiri. Dan tarian dengan dilaksanakannya tarian caci itu punya makna ya, dampaknya juga mempererat tali silaturahmi dan rasa harmonisasi dan persaudaraan antara sesama masyarakat adat 2 kampung sebagai satu saudara, rasa persatuan dan kesatuan, dan juga harmonisasi sosial akan terbentuk secara otomatis ya ketika ritual adat itu dilakukan bukan hanya sekali tapi berkali-kali ya. Jadi pindah, kalau tahun ini mungkin di kampung A mengundang kampung B dan C dan D, nanti tahun depan akan yang diselenggarakan itu kampung B, yang diundang adalah kampung A, kampung C dan kampung D dan seterusnya, seperti itu. Jadi dalam beberapa tahun dan belasan tahun, jadi ritual itu berjalan secara siklus yang yang merupakan satu kesatuan dan mempererat tali silaturahmi, dan dengan demikian akan berdampak pada rasa saling mencintai dan toleransi di antara masyarakat atau suku masyarakat adat itu sendiri. Nah, seperti itu. Baik, ini ya, Pak Yunus, kira-kira adakah nilai-nilai khusus yang diwariskan lewat ritual adat ini terutama bagi generasi muda saat ini? Halo, Pak Rufinus? Bisa diulangi lagi? Ya, halo, ya. Adakah nilai-nilai khusus yang diwariskan lewat ritual adat ini, Pak Rufinus, terutama bagi generasi muda sendiri di Manggarai Timur? Ya, dan bagi generasi muda Manggarai Timur, baik yang sekarang maupun yang akan datang itu, diharapkan untuk tetap merawat ya. Merawat itu beberapa ritual adat yang merupakan kekayaan ya, aset masyarakat Manggarai Timur, dan juga aset-aset ritual adat itu juga merupakan kekayaan yang takkan pernah hilang, dan diharapkan kepada generasi muda untuk merawat dan melestarikan ya, sehingga nanti aset kearifan lokal itu tetap ada sampai berapa
turunan ke depan sampai anak cucu ke depan ya dari masyarakat Manggarai Timur yang sekarang. Iya. Dengan demikian nilai-nilai persatuan dan kesatuan, nilai harmonisasi, nilai toleransi itu nanti dan secara tetap lestari ya, tetap lestari sampai generasi berikut ke depan sampai anak cucu dari masyarakat Manggarai Timur. Baik. Seperti itu. Ya, dalam konteks kehidupan modern ya dan juga arus globalisasi ini, apakah ada tantangan dan juga dalam mempertahankan ritual adat di Manggarai Timur, Pak? Ya, sebenarnya dengan arus globalisasi, dengan apalagi dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini, itu sebenarnya ya sangat mengganggu kearifan lokal yang ada ya. Tapi karena selama ini melalui proses pembelajaran di sekolah juga bahwa kearifan lokal yang ada atau kekayaan lokal yang ada, adat istiadat, kekayaan tradisi kita itu harus tetap dipertahankan. Iya. Apalagi sekarang itu di kurikulum muatan lokal di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, di SLTA, SMK itu juga dibelajarkan kepada para siswa agar tetap mencintai kearifan lokal ya, aset-aset tradisi agar karena itu merupakan kekayaan dan kekayaan yang tak ternilai harganya yang dimiliki oleh sebuah bangsa Indonesia tentunya, dan tentu lebih khusus lagi suku adat istiadat di Manggarai Timur. Iya. Dengan demikian diharapkan kemajuan ya, teknologi, digitalisasi, arus globalisasi tidak menggerus ya keberadaan kearifan lokal. Dengan demikian tugas kita sebagai orang dewasa, orang tua di rumah, Bapak Ibu guru di sekolah, pendidik, untuk selalu mengingatkan generasi muda, menjelaskan ke mereka dan mewariskan ke mereka bahwa kekayaan ya atau aset budaya dan tradisi itu sangat tak ternilai harganya. Jadi diharapkan untuk tetap ditanamkan, diwariskan dan dilestarikan. Walaupun kita berada di sebuah situasi kemajuan teknologi yang luar biasa, tapi kearifan lokal kita tetap kita pertahankan agar keunikan ya kita sebagai sebuah suku bangsa, salah satu suku bangsa di Indonesia ini akan tetap kita pertahankan sampai generasi muda ke depan. Oke, dan tentunya juga sudah berbagai macam program dan upaya pemerintah daerah ya, khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Manggarai Timur juga melestarikan ritual ya dan juga adat kearifan lokal, begitu Pak Rufinus? Ya, betul sekali. Oke. Nah, apakah sudah ada program edukasi ataupun kolaborasi dengan sekolah atau lembaga dan juga kira-kira sejauh mana nih pelibatan komunitas lokal dalam pelestarian dan juga promosi budaya daerah di Manggarai Timur? Ya, kalau di Manggarai Timur kita juga sudah bersinergi dan berkolaborasi dengan komunitas sanggar budaya ya. Iya. Ada banyak sanggar budaya yang lahir dari komunitas masyarakat. Kemudian juga sanggar budaya yang dibentuk oleh institusi pendidikan di SMP, SLTA di Manggarai Timur, dan kita dilibatkan ya. Dan kita sering melibatkan mereka juga untuk mengupgrade ya dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggota sanggar budaya tersebut. Sehingga sanggar budaya yang ada di lembaga pendidikan kemudian di masyarakat itu tetap eksis dan survive di tengah sangat melajunya juga teknologi modern saat ini. Seperti itu. Oke. Nah, untuk ritual adat kadang juga menjadi daya tarik wisata tersendiri ya, Pak Rufinus. Kira-kira bagaimana ini mengelola hal ini agar tidak menggerus ya nilai sakralnya dari ritual tersebut? Ya, jadi prosesi adat seperti yang saya jelaskan tadi itu kekayaan dari sebuah
suku bangsa, sebuah etnis ya, termasuk etnis-etnis yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Dan oleh karena itu prosesi adat atau ritual adat itu sebenarnya tidak harus semacam dipertunjukkan ya, tetapi untuk kepentingan apa? Untuk promosi itu juga diboleh ya, promosi kepada para pengunjung atau wisatawan baik mancanegara maupun lokal atau Nusantara, agar mereka memahami bahwa kita Manggarai Timur juga memiliki apa? Kearifan lokal yang sangat tinggi nilai secara budayanya ya. Jadi ini juga kita lakukan misalnya waktu festival ya. Pada saat festival itu misalnya tarian caci itu kita tampilkan untuk dipromosikan ya. Dipromosikan agar semakin banyak pengunjung juga yang datang ke kampung kita. Dengan demikian kita kiranya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat lokal kita. Walaupun sebenarnya ritual adat itu sangat sangat magis dan mistik ya. Jadi hanya bisa dilaksanakan oleh sebuah komunitas adat saja. Tapi kita juga bisa melibatkan wisatawan ya, baik ke mancanegara maupun Nusantara, ataupun wisatawan lokal yang lain. Untuk apa? Tentunya untuk mempromosi kekayaan budaya kita dan tradisi kita, dengan terutama kearifan lokal yang kita miliki. Dengan demikian, semakin banyak juga orang datang ke kampung kita, kampung adat kita, ataupun ke desa wisata kita, sehingga kiranya akan berdampak pada peningkatan ekonomi ya masyarakat adat ataupun masyarakat desa wisata kita sendiri. Seperti itu. Nah, menurut Pak Arvinus sendiri nih, kira-kira bagaimana seharusnya masyarakat kita ya, khususnya di Manggarai Timur, apalagi generasi muda ya, memaknai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas dan kekuatan sosial? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kearifan lokal itu juga sudah dibelajarkan kepada anak-anak kita di Manggarai Timur melalui kurikulum muatan lokal ya, sehingga sejak dini anak-anak Manggarai Timur sudah dibelajarkan, sudah tahu tentang aset dan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat Manggarai Timur, yang itu nanti menjadi kekayaan dan warisan yang tak ternilai harganya, karena punya nilai ya, filosofi. Jadi oleh karena itu sejak dini anak Manggarai Timur itu sudah diajarkan tentang ritual adat yang berdampak pada harmonisasi kehidupan sosial masyarakat, yang merupakan filosofi kehidupan masyarakat Manggarai Timur dengan filosofi ungkapan tadi gendang onen lingkopeang, bahwa itu merupakan satu kesatuan, tidak terpisahkan. Kemudian setelah mereka pelajari itu, mereka akan memahami bahwa mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan melestarikan ritual adat atau kearifan lokal itu, agar nanti anak cucu mereka juga ke depan mewariskan hal yang sama, sehingga nanti kearifan lokal ini tidak akan pernah terputus dan hilang. Dan itu merupakan legasi yang turun-temurun yang akan dilestarikan oleh orang tua kepada anaknya dan seterusnya, para cucu dan seterusnya. Sehingga harapannya ke depan kearifan lokal yang merupakan kekayaan budaya dan adat istiadat Manggarai Timur itu tidak akan pernah tergerus oleh kemajuan teknologi dan arus globalisasi saat ini, seperti itu. Baik, ini terakhir Pak Arvinus, itu juga tadi menjadi suatu harapan yang luar biasa ya untuk masyarakat dan juga pemerintah dunia pendidikan ya Pak Arvinus ya. Ya, dan terakhir ini kira-kira pesan apa nih yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar ya tentang pentingnya menjaga dan menghormati tradisi? Ya baik, terima kasih. Pesan yang kita mau sampaikan kepada seluruh pendengar RRI Press TND yang pertama, tugas jawab dan tanggung jawab dan tugas moral kita sebagai generasi yang sekarang adalah mari kita sama-sama merawat
dan melestarikan ya kearifan lokal atau aset budaya, tradisi, adat istiadat yang sudah menyatu dengan kehidupan kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita, sehingga nanti akan diwariskan terus oleh generasi berikutnya sampai ke anak cucu kita ke depan. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, mari kita juga memberikan edukasi kepada generasi muda kita, anak kita, agar mereka mencintai dan menghargai serta merawat ya kearifan lokal yang mereka sekarang miliki atau diajarkan oleh para guru atau orang tua, sehingga ke depan kearifan lokal yang dimiliki, yang merupakan legasi dan nenek moyang itu tidak akan pernah hilang dan tak tergerus oleh kemajuan teknologi dan arus globalisasi saat ini. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rufinus atas waktunya siang hari ini bersama Pro1 RRND. Semoga wawasan ini ya bisa memperkuat kebanggaan dan kecintaan kita terhadap budaya lokal. Terima kasih Pak Rufinus atas waktunya. Selamat siang. Ya, terima kasih sama-sama. Salam sukses. Selamat siang menjelang sore ya. Selamat sukses. Baik, pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, ya demikian perbincangan kami siang hari ini bersama Bapak Rufinus Hibur Hijau MPD, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Timur, yaitu terkait dengan topik kita siang hari ini ya, kita perbincangan tentang ritual adat dan kearifan lokal Fondasi Harmoni Sosial di Manggarai Timur. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.